Buat teman-teman pecinta karya Franz Kafka, saya akan membacakan wawancara dari seorang penulis biografi Kafka bernama Rainer Stach, salah seorang penulis biografi karya Franz Kafka yang terkenal di Jerman saat ini. Dia berbicara di sebuah forum di Perancis sepertinya, karena wawancaranya memakai aksen bahasa Perancis terlalu keras. Sudah saya terjemahkan. Ini adalah judulnya, Kafka di luar dirinya dan pengamat body language. Ini judul yang saya temukan sendiri dari hasil wawancara itu. Sebuah wawancara yang saya ambil dari YouTube. Pertanyaannya, pada pengantar kamu, sebutkan berkilometer rak buku yang berisi tentang Kafka dan berbagai aspek mengenai karya Kafka. Sedang kalau cari di internet, akan 2 kali lebih banyak lagi ditemukan. Klaus Wagenbach juga menulis biografi Kafka terakhir tahun 1958. Kenapa biografi Kafka sangat sulit? Rainer Stach menjawab, aku sering juga ditanya hal itu dan aku jawab, kenapa masih saja belum ada biografi Kafka yang lengkap? Masalahnya bukan karena kita tahu sedikit, kita tahu banyak tentang kehidupannya. Pada tahun 1960, 1970, banyak penelitian tentang Kafka. Bahan-bahan itu bisa dipakai untuk menulis biografi. Masalahnya, pada pribadi Kafka yang kompleks. Juga lingkungan sosial dan politik yang kompleks. Membuat biografi akan menjadi sebuah reputasi tinggi. Begitu banyak tema, misalnya tema sejarah Yahudi, sejarah Zionisme. Kalau tidak mulai belajar itu akan sulit. Aku sendiri melakukan semua itu, saya anggap hal yang baru. Di sekolah kami tidak mendapatkan itu dan harus mulai belajar dari nol. Mulai dengan pelajaranku menekuni itu. Mungkin biografi untuk orang lain kurang lebihnya juga sama. Tentang 2 bahasa Jerman dan Ceko di Praha, maka Kafka harus paham bahasa Ceko. Kalau tidak, tak bisa memahami masalah di sekitarnya. Harus tahu tentang masalah antisemitisme, sastra Jerman, sejarah teater, psikoanalitis yang baru. Waktu itu merupakan daya tarik yang kuat. Begitu banyak tema perenungan. Aku pikir mungkin sudah punya bayangan rencana itu dan menyerah. Apakah Kafka memiliki semacam kehidupan yang kedua? Rainer Stach menjawab, dalam hidup ada 2 dimensi, vertikal dan horizontal. Horizontal adalah kehidupan sosial, seperti menciptakan keluarga, melakukan liburan, karir, dan sejenisnya untuk memperbaiki status sosial. Pada titik tertentu harus atau akan jatuh ke bawah. Tiap manusia berbeda-beda. Ada manusia yang menganggap tak perlu kehidupan yang mendalam. Tapi Kafka memiliki kedalaman hidup ekstrim. Bahkan secara serius bisa disebut sebagai kehidupan keduanya. Dan tentu itu sulit untuk menulis tentang dia. Karena di situ ada tangga ke bawah dan ada beberapa harus diteliti. Menemukan teksnya begitu intim, tak bisa melepaskan teksnya, harus tekun mengamati. Jika sudah sampai pada tingkat itu, disimpulkan bahwa dia punya kehidupan yang kaya. Ia mempunyai referensi pengalaman atau pada masa-masa yang bahagia. Orang mengira bahwa Kafka selalu terkesan depresif. Tetapi depresifnya itu ia tulis dalam buku harian. Kalau Kafka bahagia, tak akan jadi tulisan di buku hariannya. Maka secara optis akan kecewa. Aku akan memberitahukan kepada para pembaca karya Kafka, jangan melihat hanya pada satu ketinggian horizontal. Setiap manusia ada dalam posisi di bawah. Kehidupan yang bengkok. Semua itu Kafka tulis dalam buku harian dan jangan lupa juga pada karyanya.
kenapa dimulai tahun 1912 tanpa, dan apa yang terjadi menjadi keputusan Kafka pada tahun itu. Rainer Stach menjawab, aku dan penerbit Fischer di Jerman punya problem menemukan sumbernya. Pada masa awal sampai Kafka berusia 28 tahun, sekitar tahun 1910, sangat buruk pendokumentasian. Kami punya surat-surat tetapi tidak banyak. Tak ada buku harian, kami punya sedikit saksi dari orang lain. Pada waktu itu, Kafka juga belum terkenal. Sekarang kami bisa mencatat apa yang dikatakan Kafka. Itu semua bercak-bercak putih. Aku pertimbangkan bagaimana aku menuliskan suasana di awal karir Kafka itu dengan berbagai perbedaannya. Dan wajib melihat karya-karya Kafka yang diterbitkan oleh Max Brod. Misalnya ada buku harian di mana ia berkenalan dengan Kafka. Ada catatan di buku ketika Brod berusia 18 tahun dan Kafka 19 tahun. Pada buku catatan itu tentang Kafka dan Kafka di masa muda. Kami harus memegang buku catatan itu. Disitulah aku menulis dari permulaan. Tetapi kami tidak yakin bisa didapatkan buku catatan itu. Sebab buku catatan itu sudah dimiliki orang secara pribadi di Tel Aviv. Tetapi kami harus memutuskan antara mencari buku catatan itu, tetapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Hanya menunggu atau kami mencoba dengan cara lain yang lebih menarik. Yang menarik tentu di tahun 1910 dan 1911 atau 1912. Di saat Kafka memutuskan dirinya, aku adalah sastrawan. Aku bukan pegawai, juga tidak mahasiswa lagi. Sastrawan merupakan identitasku. Aku ingin membuka ini. Dan yang lain tidak penting lagi. Karyanya Keputusan Das Urteil mendapat apresiasi luas. Teman-temannya menyambut baik dan dia membaca karyanya. Keputusan kedua selama Perang Dunia I ada masalah. Dia hubungkan dengan perempuan. Apakah memungkinkan atau tidak? Dan dia berhubungan dengan Felice Bauer. Suatu saat, paling lama tahun 1915, ia memutuskan tidak akan kawin. Ia tak bisa hidup berdua. Tradisinya zaman dulu, orang kawin berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman Kafka dulu, karena Kafka tergolong keluarga kelas menengah, bukan kelas bawah, kalau ia kawin, istrinya biasanya kalau ia punya pekerjaan harus keluar kerja dan nanti datang anak. Kapan menulisnya? Apakah menulis setelah anak selesai menangis? Kafka harus kerja keras untuk menanggung seluruh keluarganya. Jika Kafka mengawini Felice Bauer, artinya Kafka tidak bisa meninggalkan kantornya selama 20 tahun lamanya. 20 tahun di kantor saja. Kapan dia bisa menulis? Setelah anaknya menangis, baru menulis. Rasa takutnya terus menghantui dan semakin besar. Menulis baginya adalah penting dan selalu semakin penting. Akhirnya dia harus memutuskan dan keputusannya tak jadi kawin dengan Felice. Itu juga harus terjadi pada Perang Dunia I. Ia berpikiran sebagai pengarang apakah tak memungkinkan meninggalkan Praha dan tinggal di Berlin. Pada musim panas tahun 1914, Perang Dunia I baru mulai. Ia putuskan akan mengakhiri tinggal di Praha dan akan pindah ke Berlin. Karena ia sadari hidup di Praha tak menjamin sebagai sastrawan. Tetapi sebagai sastrawan hidup di Berlin menjanjikan. Ia menulis surat kepada Robert Musil yang ia sendiri belum pernah bertemu muka. Musil menjawab, "Lieber Herr Dr. Kafka, jika akan tinggal di Berlin, mungkin aku bisa membantunya mencarikan pekerjaan atau bekerja di penerbitan. Kami tidak tahu apa yang Musil sarankan,
Tetapi untuk tinggal di Berlin, dia mendapatkan bantuan dalam situasi seperti itu. Juga ada sastrawan lain yang punya situasi seperti Kafka. Sebab itu ia punya keputusan, aku akan pergi dari Praha supaya bisa meninggalkan Brod, meninggalkan orang tuanya. Brod benar-benar kecewa. Kenapa kamu akan ke Berlin? Kamu tidak mengenal siapapun. Brod mencoba untuk menghindarkan Kafka pergi ke Berlin, di mana orang lain belum berani memutuskan itu. Pertanyaannya, di dalam mitos Kafka sebagai sastrawan yang menonjolkan kesepian, dan di Prancis ada karya dari Martin Robert yang berjudul Kesepian Seperti Kafka. Tetapi di dalam biografi Kafka tidak sendirian, berhubungan dengan keluarga dan teman-temannya, termasuk cintanya dengan Felice Bauer sebagai karya besar. Rainer Stach menjawab, judul yang tepat. Tetapi bagian dalam jiwa Kafka memang yang kesepian. Kesepian secara psikis, bukan sosial. Kafka punya banyak teman dan dia disukai banyak temannya. Itu juga termasuk mitosnya. Kalau disebut Kafka sebagai seorang individualis tidak benar. Dia sangat sopan. Di tempat kerjanya, dia banyak disukai teman kerja. Kepada pelanggan asuransi, keluarga, di mana-mana dia disukai banyak orang. Tetapi dia punya pendirian, sesungguhnya tak seorang pun yang memahami dirinya. Dan aku tak memiliki kelompok. Aku ingin bergabung dalam kelompok, tetapi aku tidak merasa memiliki kelompok itu. Dalam hal itu Martin Robert benar, dan itu sudah dirasakan Kafka sejak dia kecil. Omong-omong, tidak terkait dengan ayahnya. Tekanan dari ayahnya itu terjadi belakangan. Saat dia masih kecil, berusia 6 tahun, ia selalu sendirian. Orang tuanya berada di toko. Selalu ada pembantu, tukang masaknya juga mengasuh Kafka. Selalu datang orang baru, berganti-ganti wajah. Bagi seorang anak, tidak baik. Tidak bisa melihat satu objek manusia yang utuh, ayah atau ibu. Akibatnya seorang anak mulai kehilangan kepercayaan kepada hubungan sosial. Ia tak mempercayai bahwa hubungan sosial itu bisa stabil. Hal itu bisa diamati hubungan sosial Kafka di kemudian hari yang mewujudkan bahwa hubungan sosial itu harus stabil, yaitu lewat surat. Jika Anda misalkan pacar Kafka dan selama 3 hari tak menjawab, maka Anda akan dapat telegram dari Kafka. Di mana surat berikutnya? Aku tak melihatnya, aku tak mendapatkannya. Di mana Anda berada? Tentu saja itu semacam kewajiban yang tertekan. Sedikit erotis, tetapi bisa dijelaskan lewat masa kanak-kanaknya. Pertanyaannya, Martin Robert, apakah itu ada kaitannya dengan Yahudi? Rainer Stach menjawab, jika orang merasa aku tidak termasuk dalam kelompok itu, artinya ia tidak bermanfaat untuk kelompok itu. Karena Kafka tetap sebagai pengamat. Contohnya, dimulai dari keluarganya. Ia menulis tentang keluarga, juga menulis tentang adik-adiknya, bagaimana mereka itu bertingkah laku dan bergerak. Kemudian dia bilang, sebentar dulu, aku toh ikut dalam keluarga itu sendiri. Aku bukan hanya seorang pengamat. Kafka kaget sendiri menyadari dia sebagai pengamat dan sekaligus juga sebagai anggota keluarga. Terkait dengan kebersamaan dengan Yahudi, ia jawab, dia dengan dirinya sendiri saja tidak terjadi kebersamaan, apalagi dengan Yahudi. Dengan kata lain, ia akan mengatakan, diriku sendiri terbelah, penuh konflik. Aku tidak punya tempat dalam kebersamaan. Aku adalah sebagai pengamat. Aku sebenarnya lebih suka bergabung dalam kebersamaan itu dan hidup dengan manusia itu. Konflik mulai timbul dengan Yahudi, terutama Yahudi Eropa Timur, dengan keluarga, dengan teman-teman. Ia dicintai, namun berada di luar kebersamaan itu. Pertanyaannya,
Apakah juga dengan perempuan? Rainer Stach menjawab, ya tentu. Tetapi dengan perempuan agak berbeda, sebab urusan perempuan itu masalah pribadi. Misalkan, ada pertemuan dengan teman-teman Kafka di sebuah kafe. Ada Max Brod. Kafka datang, duduk di pojok. Ia diam dan akan menjawab jika ada orang yang bertanya. Ia tak mengatakan, halo teman-teman, aku akan bicara sesuatu. Tak pernah ia lakukan. Ia hanya ingin kedatangannya diakui. Tapi kalau ada orang yang tanya, maka ia akan menjawab dengan riang, lucu, bahkan alami. Jadi bukan dari inisiatifnya, melainkan dia harus ditanya. Di kafe itu ia beranggapan, aku bukan bagian dari mereka, tetapi aku seorang pengamat. Dan pola seperti itu selalu dilakukan dan sebagai masalah mendasar. Tabiat itu terus berlangsung hingga akhir hidupnya. Mungkin saat dia dengan Dora, ia mulai merasakan jiwanya stabil kembali dan lebih dekat. Tetapi itu sudah sangat terlambat. Mungkin nanti pada buku biografi ketiga akan dibahas. Pertanyaannya, pada biografi Anda disebutkan tentang masalah tubuhnya. Apakah Kafka memperhatikan masalah menu makan, makanan, vegetarian, lebih banyak keju? Rainer Stach menjawab, Kafka memiliki kelemahan dalam hubungan sosial, tetapi ia sangat intim dalam hubungan tubuh. Misalnya, dia mengamati seseorang dan ia tulis persis sekali dengan apa yang ia amati. Ia catat gerak tangannya, lengannya, juga tatapannya. Ia bisa lebih menggambarkan pengamatannya daripada sekedar kata-kata. Sebab itu Kafka menyukai bioskop. Dulu film itu tanpa suara, hanya gambar bergerak. Kalau orang nonton bioskop hanya mengamati gestur. Atau dia sangat kagum dengan seniman di sirkus. Pada tataran ini, semua yang bersinggungan dengan gerak tubuh, pengamatannya itu bukan kegiatan sampingan, melainkan pengamatan yang total. Dalam hal pengobatan tradisional organik, ia percaya bahwa tak bisa dipisahkan antara fisik dan psikis. Orang tak bisa memperbaiki tubuh seperti memperbaiki mobil, bahwa tubuh itu bagian dari psikis. Sebab itu Kafka menolak obat kimia. Ia memberikan contoh. Jika orang sakit kepala, terus minum aspirin, sakit kepalanya hilang. Kafka berbeda. Ia melakukan telaah sendiri. Sebentar, kenapa aku sakit kepala? Ia temukan sendiri karena ia mengalami ketegangan dalam batin. Maka ketegangan dalam batin itu harus hilang dulu. Tak bisa hanya diobati dengan aspirin. Bagi Kafka, pengobatan alternatif yang tradisional lebih asli ketimbang yang obat resmi. Obat resmi itu mengusir simptom gejala, tetapi Kafka lebih tertarik kepada faktor manusianya. Itu dua hal berbeda. Kalau temannya menasihati, Fran, itu kan naif kamu. Kafka membalas, jangan merendahkan mereka. Mereka itu lebih banyak tahu dari yang orang duga. Karena di dalam terapi alternatif alam itu kadang dicampuri semacam sekte agama. Baginya hal itu tidak masalah. Di sisi lain, keteguhan itu juga sebagai bentuk otoritasnya. Pamannya seorang dokter dan merupakan salah satu perwakilan terapi alam alternatif itu. Pamannya memberitahu Kafka untuk masuk ke rehabilitasi ini dan itu karena ia tahu ada pengobatan yang konvensional. Pamannya memberi saran kemana dia harus lakukan. Itu pertama kali persinggungannya. Ketika dia di sanatorium tentu saja vegetarian, tidak ada daging. Yang terpenting buat Kafka, makanan itu harus segar sekali. Sayurnya harus langsung diambil dari kebun. Itu yang paling sehat. Kalau daging yang dipotong tentu tidak baik, juga tak enak. Kupikir juga hewannya tersiksa. Ia pernah minta maaf kepada ikan karena saat makan dengan temannya ada menu ikan. Penanya, oh benar itu terjadi di Berlin. Saya ingat, ada anggapan bahwa pecahnya Perang Dunia I
itu Kafka meramalkan, dan sebab itu ia tulis dalam karyanya dan juga ditulis dalam buku hariannya. Bagaimana cerita itu? Rainer Stark menjawab, aku juga mendengar legenda itu, tetapi itu sebuah legenda. Ia bekerja untuk peristiwa Perang Dunia I itu. Kafka adalah pegawai asuransi. Austria beranggapan bahwa Perang Dunia I akan berakhir dalam hitungan kurang dari beberapa minggu. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi, karena Rusia ikut andil perang masuk ke Austria. Akibatnya begitu banyak korban, banyak luka, banyak pejuang cedera, begitu banyak korban tuberkulosis, kolera, penyakit psikis dan trauma. Ribuan korban datang ke Praha dari Austria. Pihak kementerian bilang korban perang ini harus diurus karena ada asuransi. Akibatnya Kafka harus kerja lembur dan memberi penyuluhan kepada para korban. Seorang tentara lengannya ditembak, hanya punya satu lengan. Bagaimana dengan korban ini? Apakah dia tetap bisa dikerjakan? Bekerja seperti biasa? Apakah orang itu perlu diberi santunan sosial? Bagaimana dengan korban yang sakit kolera dan tuberkulosis? Waktu itu tidak cukup tersedia di sanatorium. Kafka juga bekerja pada komisi tuberkulosis. Kafka tahu persis dengan jeli ditulis. Ia lebih tahu dan dari masyarakat pada umumnya. Orang yang membaca koran tak mendapatkan informasi terburuk. Beberapa orang yang terkena penyakit apa dan bagaimana saja penyakitnya, Kafka melihat sendiri di tempat kerjanya. Ia tahu sekali. Ia berbicara langsung dengan korban. Sebuah anggapan yang salah besar yang mengatakan bahwa Kafka tak tahu masalah perang atau tak tertarik tema perang. Ia harus tahu karena pekerjaannya. Bahkan Kafka banyak tahu rahasianya, sedang yang lain tidak tahu. Misalnya, ada pasien yang diterapi memakai strom listrik. Itu sebuah penyiksaan. Pada konteks sekarang bisa dianggap sebagai tindak penyiksaan. Kejadian seperti itu tak akan dimuat koran, dilarang diberitakan. Kafka juga dilarang membicarakan model terapi seperti itu. Banyak sekali dampak konsekuensi perang. Sebab itu legenda itu harus ditaruh di kepala. Tak ada artinya. Sebab itu ada baiknya jika membaca arsip pada asuransi. Juga karya Kafka. Selain dokumen dari asuransi, data itu penting. Penanya, terima kasih dan sampai jilid 2 dan 3 berikutnya. Sumber dari Akadem. Wawancara Rainer Stark dengan perempuan dari Perancis. Terima kasih.